Kalau orang itu niatnya kuat, jujur dalam niatnya, maka Allah akan memberikan pertolongan sehingga orang itu bisa merealisasikan niatnya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa liman yu'allimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanatihim ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kajian Sirah Nabawiyah diganti dengan Ramadan. Saya tak bilang kepada Pak Haris, Pak Haris, ini fikih sunnah Ramadan, subuh Ramadan, terus gak tahu apa lagi Ramadan, kok sekarang Ramadan lagi. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cara antum, kebiasaan kita untuk membahas fikih Ramadan, inilah tradisi salafus saleh, bahwasanya ketika memasuki bulan Ramadan semua pengajian itu diganti dengan Ramadan. Harapannya adalah benar-benar ada persiapan untuk di bulan Ramadan. Saya kira Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah disampaikan di kajian fikih sunnah, di kajian Sabtu di pagi hari juga, dan di sini, maka mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena hanya tinggal beberapa hari saja, maka barangkali nanti dalam penyampaian saya lebih banyak kepada kita dialog saja. Mungkin barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan, nanti tidak harus menunggu saya selesai, karena kalau saya selesai biasanya melewati jam ini. Melewati jam. Jadi ditanyakan saja langsung di tengah, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ramadan ini membentuk pribadi yang bertakwa, keluarga sakinah dan kokoh dalam bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan seterusnya sampai kemudian 3 ayat berikutnya, wa hillalakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sampai pada akhirnya diawali dengan la'allakum tattaqun, kemudian diakhiri kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allahum yattaqun. Jadi ayat puasa itu diawali dengan supaya kalian bertakwa, dan kemudian diakhiri dengan supaya mereka bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya harapan yang diinginkan dengan kita berpuasa itu adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kenapa? Karena Allah memberikan ampunannya
ampunan kepada hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka, itu ada di bulan Ramadan. Kalau sering kita kemudian mendengar bahwasanya beberapa mubaligh mengatakan awwaluha maghfirah wa akhnaha rahmah wa akhiruha itqum minan nar, dan yang ketiga adalah itqum minan nar, maka kemudian saya ingin mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu awalnya adalah maghfirah, awalnya adalah itqum minan nar, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya juga maghfirah. Kenapa? Karena dalam hadis-hadisnya disebutkan bahwasanya walillahi utaqa wa dzalika fi kulli lail. Allah membebaskan leher-leher hamba wa dzalika fi kulli lail, dan itu ada dalam setiap malam. Jadi tidak hanya di tiga yang terakhir, tidak pada 10 hari yang terakhir, tapi itu di awal, di tengah, dan di akhir. Dan ampunan itu Allah berikan kemudian apabila kita melakukan minimal 2 hal. Yang pertama itu adalah puasa itu sendiri, dan yang kedua adalah orang itu melakukan qiyamul lail, sebagaimana hadis yang keluar masuk telinga kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa, dan di dalam hadis yang berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dengan puasa itu sendiri dan dengan melakukan qiyamul lail, tidak kemudian seperti yang sering kita dengar, barang siapa yang kalian bahagia dengan masuknya dengan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dengan neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok enak bahagia tok mlebu surga. Saya mau tanya, yang paling bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu siapa? Yang paling bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu siapa? Orang yang bertakwa. Itu kalau dalam pandangan kita, Pak. Kalau dalam pandangan masyarakat secara umum, yang paling bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah para pedagang. Loh, benar. Coba hari ini gak ada itu maghrib, tapi begitu bulan Ramadan, maghrib Isya, masya Allah ramai ini luar biasa, dagangan-dagangan. Kalau masuk dalam hadis ini, man fariha, ternyata bapak dan ibu yang dirahmati Allah, hadis itu adalah hadis maudhu. Hadis itu adalah hadis palsu. Man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan nar, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Makanya banyak orang yang bahagia tapi kemudian gak poso, bahagia tapi gak sholat. Nah ini tidak benar Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Iya, bahagia itu iya harus, tetapi kemudian sesuai dengan hadis tadi, ya orang itu puasa, ya orang itu melakukan qiyamul lail. Nah, syahrul Ramadan juga disebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah, karena amal-amal di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan Adam dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah, sampai 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena dia berpuasa itu untukku, karena aku, wa ana ajzi bihi, Allah yang membalasnya. Jadi kalau tilawah kita baca Al-Quran, Allah lipat gandakan dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, fa innahu li, itu hanya untukku, tidak ada batasannya. Karena taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli, taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan makan dan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya min ajli, karena aku.
Nah, bulan Ramadan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga disebut dengan Syahrul Karim, bulan mulia. Kenapa? Karena di bulan ini Allah bukakan hati-hati hamba untuk kemudian mudah melakukan kebaikan. Maka tidak ada bulan yang paling mulia dalam tanda kutip orang itu mudah berbagi kecuali bulan Ramadan. Semua orang pengen melakukan kebaikan di bulan ini. Dan bulan Ramadan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga disebut dengan Syahrul Taghyir, bulan perubahan. Karena Allah berharap ketika orang itu masuki bulan Ramadan, maka keluar di 1 Syawal ada perubahan yang lebih baik daripada orang itu. Ketika bulan Ramadan orang itu tidak berubah antara sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan kondisinya itu sama, maka Allah katakan orang seperti ini celaka. Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan hatta salakha wa lam yughfar. Sungguh celaka orang itu. Sungguh celaka orang itu masuk padanya bulan Ramadan sampai bulan Ramadan itu keluar walam yufad dan dia gak diampuni. Kenapa? Karena tidak ada perubahan dalam dirinya. Jadi bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan malas-malasan ibadah, di dalam bulan Ramadan juga malas-malasan ibadah. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, rahima anfu rajulin, celaka orang tersebut. Kenapa? Tidak ada perubahan dalam dirinya, tidak ada perubahan dalam kebiasaannya sehari-hari, sama antara sebelum dan sesudah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga disebut dengan syahrus surur was sa'adah, bulan bahagia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 strategi sebelum Ramadan, ini yang kita lakukan. Kemudian strategi pas nanti di tengah Ramadan, optimalisasi amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita ini memaksimalkan semaksimal mungkin mumpung kita berada di bulan Ramadan. Jadi kalau istilahnya ketika kita berhaji, maka orang sering mengatakan ingin haji seperti hajinya Nabi. Artinya bukan yang fardu-fardu toh, bukan yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah juga dikerjakan, maksimalkan. Karena sesungguhnya amal apa saja itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana setelahnya, yaitu mengamalkan nilai-nilai hasil tarbiyah Ramadan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 langkah membentuk pribadi bertakwa, keluarga sakinah dan kokoh bermasyarakat. Yang pertama, hari-hari kemarin, hari-hari sekarang sampai nanti hari Ahad malam, kita ini puasanya kapan, Mbak? Senin, malam Senin ya, malam Senin. Oke. Mau malam Senin, ada yang malam Selasa, yang penting nggak malam Rabu gitu. Nah, ya, karena ada yang mungkin mendahului ya. Mungkin nanti ini alhamdulillah di media sosial biasanya sudah muncul hari apa kan gitu ya. Nah, ini karena ini diantara hikmahnya pemilu, nggak ada yang ribut 1 Ramadan kapan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama itu adalah berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah sebagaimana surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan 2 hal itulah hendaknya kalian itu bahagia. Rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang mukmin adalah ketika seorang itu bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukankah kita setiap hari berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan ya Allah umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ketika nanti hari Minggu malam, nah kan besoknya isanya kan tarawih.
Bagaimana salafus soleh? Kalau sudah mulai maghrib, maka mereka sujud syukur sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu matahari tenggelam, masuk 1 Ramadan, maka mereka sujud syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih Allah, Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah, ini bahagianya seorang mukmin. Ada orang berbahagia macam-macam. Ada yang karena bulan Ramadan, alhamdulillah, nanti ini banyak yang pesen takjil, alhamdulillah. Ini pedagang ya. Tapi ada yang nggak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Ada kebiasaan pagi yang tidak bisa dilakukan, ngopi. Nah, orang mukmin bahagia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rahmat terbesar yang diberikan Allah itu adalah datangnya bulan Ramadan. Terkait dengan surat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Umar bin Khattab dan pembantunya dikirimi kharaj itu pajak upeti. Kemudian kharaj saat itu di zamannya Umar itu sangat banyak sekali. Maka pembantunya menghitung kharajnya itu dan kemudian bahagia. Hari ini, tahun ini pendapatan kita banyak. Jadi kalau orang kafir mau berdagang di negeri Islam, maka itu harus bayar pajak. Nah, pajaknya itu namanya kharaj. Maka pembantunya Umar mengatakan, tahun ini pendapatan kita banyak, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar mengatakan, bukan karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah berikan Islam itu kepada kita. Kemudian Umar membaca, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi bukan dengan banyaknya uang itu kita itu bahagia, tapi dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, dengan Allah berikan Islam itu kita bahagia. Nah, dan bentuk rahmat terbesar dalam Islam itu adalah ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, tuftahu fihi abwabus sama. Ada abwabul jannah, ada abwabu as-sama, pintu-pintu surga, ada pintu-pintu langit. Nah, maksudnya kalau pintu surga, pintu langit dibuka, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dibuka padanya pintu-pintu neraka jahim, neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di bulan Ramadan itu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka sungguh orang itu terhalang dari kebaikan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita bersyukur karena pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu ada pada malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada 10 hari terakhir. Allah tahu kita ini sok sibuk. Kalau 30 hari mungkin berat. Ini bagi orang-orang kantor, orang-orang ini sibuk. Allah berikan kesempatan 10 hari terakhir. Rasul tahu bahwasanya kita ini sok sibuk. Maka kemudian Rasul memberikan pilihan, taharru lailatul qadri fil witri fi ushril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, kemungkinan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini malam 21-nya akan beda. Di sini 21,
di sebelah 20. Nah, maka tidak perlu kemudian mencari ganjil genapnya. Pokoknya sudah malam 21 gaspol, rempol. Nah, gaspol remblong. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah memberikan kepada kita, Allah membukakan, Allah memberikan cermin kepada kita bahwasanya kondisi kamu setiap hari, bagaimana kejiwaanmu, itulah lihat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan panjenengan itu semangat ibadah, semangat membaca Quran, semangat infak dan sebagainya, maka sejatinya panjenengan itu adalah orang yang baik. Loh, kenapa kok di luar Ramadan kok tidak melakukan itu? Kenapa di luar Ramadan tidak tilawah Al-Quran? Karena banyak yang goda, Pak. Minal jinnati wan nas. Nah, banyak yang goda. Jadi mau baca Quran, tapi ada yang goda. Nah, di bulan Ramadan, ketika mau baca Quran, nggak ada yang goda. Maka sejatinya, bagaimana jati diri kita, siapa kita itu di bulan Ramadan? Kenapa nggak ada yang goda? Aslinya kita itu seperti itu. Tapi na'udzubillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, na'udzubillah di bulan Ramadan malas-malesan ibadah. Maka aslinya kita memang malas ibadah. Gak ada yang ganggu, gak ada yang menghalangi. Tapi kalau orang itu malas ibadah di bulan Ramadan, aslinya memang malas ibadah. Maka Rasulullah kemudian katakan, rohima'an furojulin, celaka orang itu. Nah, ini karena tidak paham dengan keutamaan bulan Ramadan, maka perlu untuk kemudian kita belajar keutamaan di bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi yang saya sampaikan, ini bukan hadis dhaif ya, tapi ini adalah hadis palsu. Ini hadis palsu. Tapi meskipun palsu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maknanya benar. Tapi tidak boleh kemudian orang beramal dengan dasar hadis palsu. Itu. Jadi hadis itu ada yang lemah, ada yang palsu. Kalau palsu itu bukan perkataan Nabi. Itu. Nah, perkataan siapa? Wallahu a'lam. Nah, kalau panjenengan punya maktabah syamilah ya, panjenengan masukkan man fariha bidukhuli Ramadan, baik dalam kitab sahih maupun dalam kitab dhaif, tidak akan keluar. Tidak ada hadisnya ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tapi bukan berarti kemudian maknanya salah. Maknanya itu benar. Kita itu harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan dalam pandangan seorang mukmin, bukan dalam pandangan pedagang, bukan dalam pandangan anak-anak. Anak-anak itu bahagia kalau bulan Ramadan. Kenapa? Menu takjilnya mesti beda-beda dan macam-macam. Nah, terus nanti di akhir bisa main mercon, bisa main. Nah, ini anak-anak bahagia, anak-anak. Nah, bahagianya kita enggak. Seorang mukmin karena Allah memberikan satu kemuliaan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan, maka perlunya kita ikhlas dalam menjalankan puasa tersebut. Nah, dan yang tahu kita itu ikhlas tidak itu hanya panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istri kita tidak tahu, mungkin anak kita tidak tahu, kelihatannya bibirnya kering, ternyata pas adus lumayan, nggak tahu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini maka al-ikhlasu fi siyam. Ikhlas ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah penting dalam setiap amal kita. Al-ikhlasu ruhut ta'at. Ikhlas itu adalah ruh ketaatan kepada Allah. Jadi amal itu dikatakan ikhlas, dikatakan benar apabila dilandasi dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah ruh dalam ibadah. Kalau ibadah itu nggak ada ruhnya,
maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa miftahun liqubulil baqiyatis shalihat. Kunci diterima atau tidaknya amal-amal soleh itu adalah karena salah satunya keikhlasan. Sebaik apapun ibadah kita, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Seikhlas apapun kita, kalau tidak sesuai dengan tuntunan juga tidak diterima. Maka dua hal ini harus ada, ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi seikhlas apapun orang itu, tapi kalau nggak sesuai tuntunan, yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal itu ada. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sababun lima'unatin wa taufiqi rabbil kainat, menjadi sebab datangnya pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu ikhlas dalam sebuah amalnya, dalam sebuah proyeknya, dalam setiap aktivitasnya, maka insya Allah keikhlasannya itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, maka ibadah itu terasa ringan. Ketika amal-amal sosial itu dilakukan dengan ikhlas, maka amal-amal itu terasa ringan. Tapi ketika sesuatu itu tidak dilakukan dengan ikhlas, yang ada adalah beban, dan beban. Nah ini maka penting bagi kita untuk kemudian menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa memperoleh keutamaan Ramadan diperlukan al-azmu al-qawi, tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk bisa mendapatkan ketakwaan. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita punya keterbatasan. Maka kita ingin di bulan Ramadan ini punya tujuan yang insya Allah kita mampu untuk melakukannya, melaksanakannya. Maka disitulah kita harus punya tekad yang kuat. Umpama, saya pengen di bulan Ramadan ini saya tidak ketinggalan sholat taraweh di masjid. Dan itu ditanamkan di awal. Nah, maka insya Allah kalau tekadnya itu kuat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada pekerjaan apapun dia akan usahakan tarawihnya di masjid. Nah ini, walau shadaqullaha lakana khairal lahum, kalau mereka itu jujur dalam niat-niatnya kepada Allah, maka itu lebih baik buat mereka. Ketika Allah mengetahui bahwa di dalam hati hambanya terhunjam tekad yang kuat dan niat yang sungguh-sungguh untuk meraih keutamaan Ramadan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya. Allah akan memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan dan berbagai ibadah pada bulan Ramadan. Nah, tekad ini penting Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, wa ala qadri niyatil 'abdi wa himmatihi wa muradihi wa raghbatihi fi dzalika yakunu taufiquhu subhanahu wa ta'ala wa i'anatuhu. Sebesar niat, keinginan, tekad yang kuat, kecintaan seorang hamba kepada sesuatu, sebesar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya. Kalau orang itu niatnya kuat, jujur dalam niatnya, maka Allah akan memberikan pertolongan sehingga orang itu bisa merealisasikan niatnya. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kisah Arab Badui yang kita kemarin dalam pelajaran perang, salah satu peperangan, ketika orang Badui habis perang dibagi Nabi ghanimah. Kemudian ketika dibagikan itu, orang itu nggak ada. Jadi setelah perang langsung pulang, karena memang nggak mengharapkan ghanimah. Nah, Rasul kemudian mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, bagi ghanimah ini kepada orang tersebut yang ikut perang. Nah, kemudian ketika dibawakan ghanimahnya itu kepada orang tersebut, maka orang tersebut marah. Bukan karena ini aku ikut berperang. Katakan kepada Muhammad, ini Badui Pak, jadi bukan katakan kepada Nabi, katakan kepada Muhammad, aku perang supaya ada panah yang menancap di leher kananku tembus ke leher kiriku. Nah, kemudian pada perang berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai perang,
Kemudian Rasulullah minta kepada sahabat untuk mengumpulkan orang-orang yang mati di medan perang. Ternyata ada seorang sahabat yang di lehernya ada anak panah menancap dari sebelah kanan tembus sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, ahwahu, apakah dia dulu yang dibagi ghanimah dan gak mau, dan mengatakan aku ingin perang supaya ada panah yang menancap dari leher kanan ke leher kiri. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, intas tukillaha yasdukuka, sadaqa ma'allah wa sadaqallahu ma'ahu. Dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah realisasikan niatnya. Dia jujur kepada Allah, aku perang itu ya Allah, pengen supaya ada anak panah, dan dia memang benar-benar niatnya karena itu, maka Allah realisasikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita niat kita jujur benar dalam ibadah ini, ingin meraih keutamaan bulan Ramadan, kita sudah canangkan, ya Allah nanti aku ya Allah akan melakukan ini, dan kita itu ikhlas, kita itu benar dalam tekadnya, Allah realisasikan. Kenapa obsesi kita itu nggak terrealisasi? Kenapa keinginan-keinginan itu nggak terrealisasi? Karena kita nggak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak jujur dalam niatannya. Ya Allah, kalau sehat ya saya sholat, ya Allah kalau enggak ya enggak. Ya Allah, kalau nggak sibuk ya saya baca Quran, ya Allah kalau sibuk enggak. Tapi ya Allah, saya pengen ya Allah, saya menghatamkan Al-Quran ya Allah. Saya pengen di bulan ini ya Allah, tahun ini ya Allah berbeda dengan tahun kemarin ya Allah. Kalau tahun kemarin saya sempat menghatamkan Al-Quran 1 kali ya Allah, tahun ini ya Allah saya pengen khatam 2 kali ya Allah. Dan itu diucapkan, kemudian terhunjam ya Allah. Nah karena dia memang benar niatnya, Allah mudahkan, Allah beri kesempatan dia baca Quran, Allah berikan kesempatan dia baca Quran. Hari-hari kita banyak berlalu, tapi kemudian kita nggak bisa melakukan itu. Salah satunya adalah kita lemah dalam niat kita. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka jika engkau jujur dalam obsesimu, dalam niatmu, maka Allah akan merealisasikan cita-citamu. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang setiap hari kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian ini doa nanti masuk bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Biasanya diawali dengan Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan hilal bagi kami dengan aman dan iman, keselamatan dan Islam, serta taufik kepada apa yang kami cinta dan Engkau ridha. Rabb kami dan Rabbmu, wahai bulan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau tadi sujud syukur, terima kasih Allah, kemudian berdoa dengan doa ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini perlu sebelum bulan Ramadan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Taubat dari dosa dan maksiat perlu dilakukan dalam menyambut dan menyongsong Ramadan, karena pada bulan Ramadan kita akan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah, sementara dosa dan maksiat dapat menghalangi seorang dari melakukan ketaatan. Dosa dan maksiat dapat mengotori dan menutupi hati, maka pemilik hati yang tertutupi oleh karat dosa dan maksiat kepada Allah berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau di Saudi Arabia ketika bulan Ramadan semua taklim dihentikan. Gak ada taklim pada subuh, gak ada taklim pada isya. Semuanya berhenti, diganti tilawatul Quran. Ganti tilawatul Quran. Itu di sana. Kalau di sini semua taklim ada di bulan
Ramadan. Nah, bedanya apa? Kalau di sana semuanya ada di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan diganti dengan tilawatul Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa kemudian kita tidak bisa untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran berkali-kali, padahal kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, dan setiap hurufnya ada pahala dan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kenapa kemudian kita tidak bisa membaca Al-Quran dalam seharinya itu berat membaca Al-Quran? Kata Utsman bin Affan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap 3 hari khatam Quran. Berarti sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Ada yang seminggu selesai, ada yang tiap 10 hari selesai, tergantung kesibukannya. Nah, Utsman ditanya, wahai Utsman, kok bisa kamu itu rutin 3 hari selesai baca Al-Quran? Jadi khatamnya berarti Ramadan 10 kali. Apa kata Utsman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Idza tahura qalbuka masya'ima min kalami rabbika. Kalau hatimu itu bersih, kalau hatimu itu suci, maka lisanmu ini tidak akan pernah bosan untuk melafalkan firman Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi kenapa membelenggu kita nggak bisa tilawah, nggak bisa sholat duha, nggak bisa, karena banyak dosa yang kita lakukan. Maka kemudian perlu untuk kemudian taubatan nasuha. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia mengatakan, saya terhalang melakukan sholat malam karena satu dosa yang aku lakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Sufyan Ats-Tsauri imam besar. Ini saat pernah 1 minggu nggak sholat malam. Kemudian dia katakan, apa dosanya? Apakah dosa riba? Apakah dosa menghardik anak yatim? Apakah dosa? Enggak. Dosanya itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Sufyan Ats-Tsauri itu adalah ketika selesai sholat, kemudian ada orang berdoa, khusyuk nangis dia, kemudian terbersit di hati Sufyan Ats-Tsauri, pura-pura orang meremehkan orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, gara-gara dosa itu dia dihukum oleh Allah tidak bisa qiyamul lail 1 pekan. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa besar yang lainnya? Nah, Imam Hasan Basri pernah ditanya oleh seorang pemuda yang merasa berat dalam bangun malam, padahal ia sudah berusaha. Kalau kita mungkin alarmnya sudah disediakan kan gitu, tidur di awal waktu, makan nggak terlalu banyak supaya mudah untuk bangun, tapi nggak bisa bangun juga. Maka Hasan Basri mengatakan, la ta'sihi fin nahar yuhiduka fil lail. Jangan kau durhakai Allah pada siang hari, maka dia akan membangunkanmu di malam hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya, nah, persiapan dan perencanaan budget. Ini satu contoh saja. Yang penting itu adalah kita harus punya perencanaan, karena gagal menyiapkan dan merencanakan sama dengan menyiapkan dan merencanakan untuk gagal. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka perlu untuk merencanakan dengan baik. Berapa kali khatam, berapa kali infak, berapa kali memberi makan, berapa kali tadarusan dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya lewati. Nah, ini penting juga, perlunya ilmu tentang fikih Ramadan. Ilmu fikih Ramadan. Sebab apa? Kam min shaimin laisa min siyami illal ju' wal atas. Banyak orang itu yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini saya kira semuanya kita hampir setiap tahun puasa ya, insya Allah, dan kita berharap puasa kita dari tahun ke tahun lebih baik dan lebih baik. Nah, salah satunya adalah dengan kita memahami fikih Ramadan,
bukan hanya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, bukan hanya itu. Kalau hanya itu, maka puasa kita ini persis seperti puasanya anak kecil. Nah, tidak makan, tidak minum. Supaya nggak makan dan minum, ngegame sampai sore kan gitu. Supaya nggak makan minum, JJS jalan-jalan sore, maghrib nyampe rumah. Nah, itu puasanya anak kecil. Kita nggak ingin seperti itu, tapi kita juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai puasa kemudian kita ghibah, apalagi ghibahnya berjamaah kan itu. Ghibahnya lewat grup WA. Itu. Nah, ini tidak benar ya. Jabir mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal maharim." Kalau engkau berpuasa, maka berpuasalah telingamu, berpuasalah matamu, berpuasalah lisanmu anil kadhib, dari dusta, wal maharim, dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Wada angka adal jar, tinggalkan olehmu menyakiti tetangga. Puasa tapi menyakiti tetangga, itu puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Puasa tapi dusta, puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Puasanya sah, nah ini, wal yakun alaika waqar wa sakinah wa la yakun yauma shaumika wa yaumu fitrika sawa. Kepada Ibu yang dirahmati Allah, terakhir adalah bagaimana membersihkan hati dari sifat dendam, hasad kepada sesama muslim, terutama kepada keluarga. Makanya kenapa kita orang Jawa secara umum ya, orang Indonesia secara umum, ketika mau masuk ke Ramadan, ada yang pulang ke orang tuanya, ada yang ya ini dalam rangka minta maaf. Dalam rangka minta maaf. Nah, maka kita penting untuk kemudian minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada sesama, kepada tetangga. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi hasad. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cara membersihkan hati adalah dengan memperbanyak istighfar. Ini penting. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan, bila engkau ingin berdoa dan waktu begitu sempit bagimu, sementara di dalam hatimu, di dadamu dipenuhi hajat, kebutuhan-kebutuhan yang banyak kepada Allah. Kita pengen anak kita ini, kita pengen istri kita begini, kita pengen yang anak yang ketiga begini, kita pengen banyak sekali yang disampaikan kepada Allah, tapi waktunya sempit. Kalau doa semuanya nggak cukup, maka kata Ibnul Qayyim, jadikan seluruh isi doamu permohonan maaf kepada Allah. Sebab karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi oleh Allah tanpa engkau memintanya. Jadi kalau kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nggak perlu minta, kerentek aja diijabahi oleh Allah. Itu kalau kita itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang tua itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika nggak ridho kepada anaknya, nggak sampai terucap itu terjadi. Makanya Bapak dan Ibu, ayah bunda, tolong mintakan yang terbaik untuk anak-anak. Ketika kita marah kepada anak kita kepada itu, maka minta yang terbaik. Karena itu orang Arab itu kalau marah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang Arab itu kalau marah, mereka itu mengatakan Allahu yahdik, Allahu yahdik, Allahu yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah memberimu hidayah. Padahal marah itu. Nah, sebab apa? Orang tua ketika mungkin tersakiti oleh anaknya, udah bertahun-tahun dibesarkan begitu besar, lebih condong, lebih cenderung kepada istrinya daripada kepada orang tuanya.
Ada mungkin sakit hati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang nggak sempat terucap tapi hatinya ini sakit. Nah maka kadang-kadang kemudian sempat terpikir pikiran-pikiran yang jelek untuk anaknya. Nah ini belum orang terucap sudah kejadian. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua keinginannya akan dipenuhi oleh Allah tanpa orang itu harus meminta. Kemampuan seorang meraih Ramadan lewat ibadah dan amal soleh serta takarub kepada Allah sangat erat kaitannya dengan bersihnya hati dari segala maksiat dan doa. Karena itu doa malam Lailatul Qadar bukan doa minta surga, bukan doa minta supaya kita dijauhkan dari neraka, tapi doa malam Lailatul Qadar itu adalah doa permohonan maaf kepada Allah. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang kau panjatkan? Maka doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, senang dengan pemaafan, maka maafkanlah aku. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan ini sehingga kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Saya kira itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mohon maaf fikihnya belum terbahas. Fikihnya belum terbahas. Nah, sebab kalau fikih Ramadan ini sangat banyak sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kalau berbuka harus disegerakan. Kemudian berbuka dengan rutop kurma kalau ada, kalau nggak ada ya manis. Nah, kemudian berdoa menjelang berbuka. Nah ini penting Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ini sibuk dengan ngurusi orang lain sementara lupa kita berdoa, karena di antara waktu yang mustajab itu adalah menjelang berbuka. Kemudian makan sahur dan mengakhirkannya. Jadi kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Apakah nggak boleh sahur jam 11 malam? Boleh, tapi sahur sebelum subuh lebih utama. Sebelum subuh lebih utama. Kemudian menahan diri dari perbuatan yang tercela, meningkatkan kedermawanan, tadarus atau mengkaji Al-Quran. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril dan pada tiap malam di bulan Ramadan dia murajaah tadarusan hafalan Al-Quran, dan Rasulullah orang yang paling dermawan dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus. Kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah, khususnya di 10 waktu terakhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai di 10 hari terakhir kita agendakan futsal ya. Nah ini kadang-kadang ini Masya Allah, futsal, badminton di 10 hari terakhir ini waktu-waktu yang mahal. Nah ini repotnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita mudik di hari-hari itu. Nah, ini menghidupkan malam dengan qiyam Ramadan. Kemudian i'tikaf. Nah, i'tikaf, Ibnu Umar berkata Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Kemudian berumroh bagi yang mampu. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena umroh di bulan Ramadan kedudukannya pahalanya sama dengan haji. Nah kemudian memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah ini sudah ada programnya, maka tinggal ditingkatkan dan dijaga keikhlasannya. Ditingkatkan dan dijaga keikhlasannya. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang saya sampaikan. Ada enggak usah pertanyaan Pak ya? Cukup deh. Oh satu, Masya Allah. Oke, monggo. Iya, permaafan ini memang secara ini tidak ada ya, harus begitu gitu ya. Cuma
tadi itu saya sampaikan bahwasanya ini lebih kepada dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau konon katanya Wali Songo ya, konon katanya, ini saya berikan konon katanya, jadi wallahu alam kan gitu ya. Jadi kalau mau Ramadan itu berbagi-bagi, dulu dikatakan sambil orang itu mengatakan afwan, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf kan gitu, minta maaf. Afwan itu bahasa Arab artinya mohon maaf. Orang Jawa afwan repot, maka berubah menjadi afem, afem. Maka berbagi apem itu Pak, berbagi apem. Nah itu dalam rangka mohon maaf, minta maaf. Nah ini wallahu alam, ini tapi yang jelas bahwasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sangat dianjurkan untuk kemudian meminta maaf. Supaya apa? Supaya ketika memasuki bulan Ramadan, hati kita itu bersih, sudah dimaafkan oleh orang lain. Karena ada dosa-dosa yang maafnya Allah itu sangat tergantung dari maaf orang lain. Nah ini maka disinilah kemudian ada tradisi minta maaf. Nah karena orang Indonesia, orang Jawa ini sangat dipenuhi dengan simbol-simbol, maka megengan, apem, nah itu adalah simbol minta maaf. Nah ini wallahu alam kebenarannya, tapi konon katanya seperti itu. Nah bagaimana dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat? Nah kalau mereka nggak harus menunggu masuk Ramadan, permohonan maaf itu dimintakan langsung kan gitu Pak ya, dimintakan langsung. Tapi kan kita ini mungkin orang tidak sebanyak dahulu, tidak sebanyak kita, dan maka perlu untuk kemudian kita minta maaf kepada orang lain. Jadi maknanya ada, tapi secara spesifik tidak ada. Itu wallahu alam. Cukup ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita tutup dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah menguatkan tekad kita untuk bisa memperoleh keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.